Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan ini jam berapa ya? Jam 6 aku udah mau cari sarapan untuk Mas Fatah dibawa buat sekolah ya. Karena hari ini aku nggak masak, nggak bikin menu sarapan, jadi mau yang praktis aja. Ini Mas Fatah pengen nasi kuning, jadi udah kita beli dulu nasi kuningnya. Ini yang jual tetangga aku, jadi selain nasi kuning dia juga ada gorengan, terus kayak ada rempeyek, ada lauk pauk, tapi nggak terlalu banyak sih. Biasanya ini bukannya habis ya, ini tuh karena dia tuh mau di delivery. Jadi biasanya dia kayak dagang itu dari subuh sampai jam 6 lewat gitu. Nah kalau misalkan udah dari situ dia biasanya akan ngider kayak gitu. Dan alhamdulillah nih, aku beli belum berangkat ya, jadi masih bisa. Itu pun ini kayaknya yang terakhir aku nih porsiannya. Untuk harganya ini 6 ribuan satu porsinya. Ini naik 1.000, biasanya 5.000. Masih murah alhamdulillah ya kalau untuk di perkampungan. Kalau di sini sih biasanya kalau di perumahan itu udah 7 atau 8 ribuan lah ya. Bahkan ada yang 10.000. Tapi kalau di perkampungan ya kayak gitu deh, namanya di kampung nggak akan yang namanya harga naik itu 7.000, 8.000 nggak akan kurang lah ya, kurang laku lah gitu. Karena masih di perkampungan. Padahal kampung aku itu sejajaran sama perumahan, tapi kalau udah masuk perumahan harganya memang udah beda, minimal dia 7.000 lah, kalau enggak 8 ribuan. Udah kayaknya sih udah 8 ribuan ya. Tapi kalau di kampung itu harga segitu nggak akan dilirik kayak gitu. Jadi ya mungkin mereka juga kayak ngikutin harga pasarannya kayak gitu. Tapi nanti juga kalau misalkan bahan-bahan naik, biasanya naik 1.000 kayak gitu lagi sih. Cuma bertahap, tapi ya memang beda lah harganya sama perumahan. Nah ini aku lewat rumah belakang aku, jadi banyak masih kayak kebun-kebun kosong kayak gini ya tuh. Ini Bella biasanya mainnya di sini nih, makanya Bella sekarang ini sering banget kotor. Pokoknya kalau pagi-pagi gini udah jalan-jalan gini kayaknya enak suasananya karena masih kayak sejuk gitu ya. Nah ini aku udah sampai rumah. Ini Mas Fatah. Dia pengen ngelihat semana katanya untuk nasi kuningnya. Kataku segini cukup atau enggak, kata dia ini sih kebanyakan. Ya alhamdulillah biar kenyang ya. Ini nasi kuning tuh. Jadi nasi kuningnya lumayan banyak kan, 6.000. Di sini mah beda ya, namanya di kampung ya. Nggak tahu kalau di tempat kalian berapa, apa ada yang lebih murah atau memang ada yang di atasnya aku, atau mungkin ada yang harganya yang sama ya. Nah sebenarnya ini Mas Fatah tempatnya kata dia sini kekecilan, mungkin ini mah cocoknya buat Neji ya. Tapi ini untuk kotak makan ini tuh kayak anti tumpah gitu. Jadi ya udah aku kasih aja lah ke Mas Fatah. Karena kan di bawahnya Mas Fatah kalau cowok ini cuma asal masuk aja nih kayak gini, dia tuh nggak mau yang kayak tertata rapi gitu. Tapi katanya sih nggak pada tumpah, makanya aku seneng pakai tempat makan ini. Oke lanjut ini ke aktivitas ya seperti biasa ya, rutinitas emak-emak. Jadi ini aku sebenarnya sebelum mandi ini juga aku pakai gamis dulu, tadinya aku pakai daster, nanti aku bakalan mandi dulu. Tapi sebelumnya aku mau beresin ini cucian-cucian piring yang semalam aku cuci. Dan tepatnya hari ini hari Jumat, seperti yang aku udah bicara atau omong di video sebelumnya. Hari Jumat aku bakalan bantuin si Teteh untuk berdagang. Karena hari ini si Teteh nih ceritanya tuh mau apa sih itu namanya ya, berobat untuk cek kandungannya. Jadi dia sayang katanya kalau libur untuk wartegnya. Jadi hari ini aku yang jaga kayak gitu untuk pagi-pagi harinya ya. Mungkin dia setelah selesai berobat bakalan bantu-bantu aku gitu. Jadi nanti dia yang lanjutin, karena kalau untuk jam 9 ke atas aku udah punya kegiatan lagi. Jadi kata dia sebelum jam 9 insya Allah dia pastiin dia bakalan pulang. Tapi kalau seandainya memang belum pulang, ya udah aku tetap tungguin sampai jam 10, mentoknya jam 10 lah ya. Biasanya wartegnya si Teteh itu di jam setengah 10 aja, alhamdulillah kadang udah habis. Walaupun enggak, paling cuma ada sedikit-sedikit yang namanya dagang ya.
Tapi itu pun kalau misalkan itu masih suka ada yang nanya, tapi ngereyeh gitu sistemnya. Nah biasanya jam setengah 10 kadang si teteh juga udah ditinggalin wartegnya, paling ditinggalin lauk-lauknya. Dan karena berhubungan di sana itu masih banyak ruang lingkungan saudara, jadi ya bisa nitip ke saudara, kalau ada yang beli ya udah dititip aja, nanti tinggal diambil siang hari atau sore harinya. Nah ini kayaknya masih ada waktu, ya udah ini aku mau masak dulu sebentar, masih ada setengah jam lebihan gitu. Aku mau masak dulu, ini mau masak semur aja yang praktis ya, sebelum aku mau bantu-bantu si teteh. Ini aku udah keluarin ayam dari subuh. Ini tadinya kan di kulkas gitu kan, ini masih kayak beku, ini alhamdulillah udah nggak beku lagi. Dan ini aku mampir dulu ke si teteh. Nah ini aku ngambil ati aku yang aku pesen. Jadi ini si teteh masih siap-siap di dapur ya. Udah aku di sini cuma sebentar doang. Dan dia juga masih ada lah beberapa yang dimasak. Jadi aku juga masak dulu di rumah, beda dapur. Ini untuk keluarga aku. Nah ini aku masak ati. Ini masaknya yang praktis-praktis aja ya, biar nggak makan waktu gitu. Ini karena udah mau jam setengah 7 lewatan gitulah. Aku mau bantunya sebelum jam 7 aja intinya. Aku mau udah harus kesana. Nah ini kan cepet nih kalau untuk goreng ati. Ini apinya juga aku gede-gedein semua. Tapi alhamdulillah ya matang gitu. Oh ya, aku di sini belum salam-salam. Kangen banget sama kalian, masya Allah. Terima kasih yang udah selalu support aku, selalu nontonin video aku sampai sekarang. Terima kasih banget, karena kalau nggak ada kalian, aku belum sampai sejauh ini. Jadi terima kasih ya buat teman-teman aku yang ada dimanapun itu. Pokoknya kalian baik-baik aja, sehat-sehat selalu, dan selalu apa yang kalian rencanakan semuanya tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini ayamnya aku rebus sebentar aja, sekitaran 5 menitan, karena aku mau buang buih-buihnya aja dulu. Nah lanjut, ini aku mau langsung tumis untuk bahan si semurnya. Di sini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai sedikit. Ini jangan terlalu banyak, karena biar kayak ner-ner aja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk aku mah nggak pedes, tapi untuk Najma ini lumayan pedes ya. Tapi ya dia suka gitu. Jadi udah ini langsung aku tumis, tapi nggak aku kasih minyak karena apa ya? Aku ngeblendernya itu tadi tuh pakai air gitu ya. Jadi biar disusutin dulu airnya, udah susut baru nanti aku kasih minyaknya kayak gitu. Pokoknya aku tahu kalian pasti lebih jago dari aku kalau masakan, karena aku masaknya cuma kayak gini-gini aja gitu. Jujur aku tuh bingung banget ya, apalagi aku tuh kayak yang masak itu harus setiap hari kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, apalagi menunya ya cuma itu aja yang aku tahu. Sebenarnya pengen sih coba-coba yang lain gitu, tapi kadang suami tuh kebanyakan yang nggak cocoknya, jadi dia tuh selalu yang pesennya ya udah seadanya aja, yang udah biasa dimasak aja kayak gitu. Kadang belum tentu cocok, soalnya kalau aku masak yang kayak gini-gini dia tuh katanya rasanya kayak gini ya bu, ya emang kayak gitu kan. Jadi itu udah enakan yang itu aja kayak gitu. Dan anak-anak juga sama. Terus ditambah sesuai dengan ya keuangannya ya. Kalau misalkan kalau masak yang aneh kan harus bumbunya harus banyak kayak gimana, dan kadang ada kadang enggak. Jadi itu daripada ribet, yang praktis aja yang ada di rumah. Yang ada di warung dah, kalau kagak ada di rumah belinya stok di warung tuh ada gitu. Kalau yang aneh-aneh kan kadang nggak ada kan, harus ke tempat-tempat yang apa gitu. Nah ini sambil nungguin susut air semurnya, ini aku langsung cuci-cuci, buruan ini udah ngejar waktu banget. Habis ini aku mau mandi, karena ini cuma begini aja udah gerah kan. Apalagi kan belum mandi dari subuh, udah banyak kegiatan, udah jalan sono jalan sini, aduh udah olahraga juga gitu. Dan alhamdulillah nih udah kelar. Aku senang banget punya tempat cuci piring ini. Kemarin ada yang tanya ya, tuh tempat cuci piringnya baru? Iya ini baru. Jadi kalau kalian mau nanti aku cantumin linknya di description box ya. Ini manfaatnya kegunaannya lah ya banyak banget. Jadi bisa kayaknya nyaring air-air yang netes gitu dari cucian piring. Karena kemarin kan aku naruhnya itu biasanya langsung di wastafelnya ya. Jadi kan wastafel aku memang agak sedikit ngembeng gitu. Jadinya ya udah deh aku beliin ini. Jadi sekarang ini kalau udah nyucinya pagi, aku benahin siang, itu kering gitu untuk si mangkok, untuk si piringnya kayak gitu. Nah tuh kan gak berasa kan, ini ayamnya udah mateng. Aduh ada tukang tahu bentar ya. Tukang dagang yang lewat aku tuh cuma tukang tahu sama tukang roti, selainnya tuh nggak ada ya. Dan alhamdulillah tuh ini udah selesai. Alhamdulillah aku buru-buru banget nih. Jadi ya udah deh aku langsung ya
Ini mau pamit-pamit sama majikan-majikan, dan ini ada kucing tetangga aku lagi main depan rumah, udah aku culik sebentar. Ini aku ajakin nih. Ini adiknya Neko. Adiknya Neko satu ibu beda bapak sih, karena bapaknya Neko tuh udah nggak ada, udah meninggal ya. Dan ini saudaranya Pixie, tapi enggak sih, ini mah kalau Pixie beda ibu lah. Ini sebenarnya adanya Neko semua, satu ibu beda bapak, tapi karena corak mereka sama nih, sama-sama kuning sama putih, dan itu sama-sama ikan mujair tuh. Jadi ini masih stres ya karena belum kenal. Ini lagi aku kenalin, jadi biar nanti kalau lagi main kesini dia tuh udah disayang sama abang-abangnya. Nah ini abang-abangnya juga lagi kayak mau ngenalin gitu, ngendus-endus. Semoga aja lah mereka bisa berteman. Kayak ini udah jam 6:45 mau 10 kali ini udah aku langsung buru-buru. Aku tadi juga ada ditelepon sama si Teteh, udah rapih belum? Katanya yo ini udah rapih kataku. Jadi cus ya, ini langsung OTW. Ini aku juga udah mandi. Nih aku ngaca-ngaca dulu, udah start belum ya? Oke, ini udah langsung ke rumah si Teteh, dan ini ngeliat Dede Sanum udah bangun, jadi ini aku gemes banget sama dia. Dan itu barang-barangnya juga udah sebagian dikeluarin gitu sama suaminya. Jadi ini nanti aku 2 motor ya, sama suaminya si Teteh. Nanti aku bawa apa, suaminya si Teteh bawa apa. Nah si Teteh itu lagi siap-siap, dia lagi mau mandi karena dia bakalan mau berobat ke kandungan ya, cek kandungan gitu. Jadi inget waktu lagi aku dagang nasi uduk, karena ini persiapannya kayak gini ya, jadi harus bawa-bawa barang gitu. Tapi kalau sekarang ini kan yang jualan si Teteh aja, ini jualannya juga di deket SD, deket gitu ya dari rumah, nggak terlalu jauh banget sama kayak waktu lagi dagang nasi uduk. Kalau nasi uduk kan kemarin jauh banget gitu. Dan apa ya, ini juga memang banyak juga sih yang dibawa, karena si Teteh ini kalau sekali dagang ini bisa berapa menu ya, bisa 10 menuan gitu ya, atau 8, 9, 10 lah pokoknya kayak gitu. Nah ini sebelum buka aku seperti biasa ya beres-beresin, lap-lap kayak gini, dibantu sama suaminya si Teteh. Dan ini tuh yang si Teteh tempatin sekarang ini warungnya, ini tuh apa ya, kayak sepupunya si Teteh. Jadi sepupunya si Teteh ini jualan galon. Jadi dia ikut nimbrung di sini barengan. Pokoknya ini satu gang ini saudaranya si Teteh semua, termasuk saudaraku. Tapi dibilang saudara gimana ya, kalau aku nih masih saudara jauh gitu. Sebenarnya masih Teteh tuh saudara jauh gitu. Cuma ya karena aku memang kecilnya bareng di sini kan. Ini dulu kampung aku lagi masih kecil tuh aku kampungnya di sini gitu. Jadi si Teteh, aku sama saudara-saudara yang lain di sini tuh ya udah kenal. Jadi udah kayak saudara deket gitu kan. Tapi sekarang aku masih Teteh pindah, jadi beda kampung, jadi lumayan agak jauh sedikit tapi nggak jauh-jauh banget. Dan dulu aku SD-nya juga di sini gitu, SD-nya Neji ini ya SD-nya aku. Nah itu tuh gangnya sempit gitu ke SD-nya ya, tapi di sini alhamdulillah kayak kalau untuk dagang ya jalan gitu, karena mungkin deket SD ya. Banyak ibu-ibu kan kadang yang namanya lagi mau pulang atau lagi nungguin males masak, ya udah tinggal beli kayak gini aja, lebih praktis. Dan ini menu-menunya hari ini yang si Teteh jual, ada perkedel, ayam goreng, kikil, pecak bandeng, tongkol balado, urap, terus ini juga ada kerang, ada pala ayam, dan ada jengkol. Dan ini juga si Teteh buat sayur bening sama opor ya, opor ayam kayak gitu. Tuh ini beneran enak semua masakannya, dan alhamdulillah sih suami aku itu cocok ya sama masakan si Teteh, karena ya rasanya hampir sama aku yang masak. Oh itu ada perkedel juga. Nah ini si Teteh nih, dia sempetin mampir sebentar sebelum dia mau berangkat untuk berobat. Jadi dia kayak yang kata dia masih ada waktu lah ya, karena ini masih jam 7, sedangkan puskes itu bukanya jam 8-an lah ya. Dia dapat antrian nomor 1 sih, karena dia tuh udah daftar online gitu sebelumnya. Jadi paling nanti dia berangkat di jam 7 lewatan gitu lah ya, masih bisa lah, masih kekejar. Jadi dia tuh sempetin dulu di sini untuk bantu-bantu aku. Dan ini kayaknya si Teteh juga mau buka untuk galonnya. Ini kan karena pakai terpal gini, jadi kayak agak ngeganggu gitu, kata si Teteh. Ya udah dibukain karena memang bukan yang gak sopan ya, karena ini memang saudaranya si Teteh gitu. Jadi ya emang udah terbiasa yang buka ini si Teteh. Kalau emang si Teteh lagi pas jualan pagi-pagi kayak gini, bukan tukang roti lewat bentar. Maaf ya untuk kedua kalinya dia keganggu untuk dubbing. Kataku juga kalau nggak tukang roti ya tukang tempe tahu kayak gitu, dia yang selalu lewat rumahku.
sayang tukang sayur nggak lewat. Kalau tukang sayur lewat enak banget gitu. Nah ini aku alhamdulillah ya, tadi tuh udah banyak pesanan yang masuk dan ini aku lagi bungkus-bungkusin sayur beningnya. Ini agak repot sih karena si teteh bikin sayur beningnya ini pakai bihun, soun. Jadi kayak melorot-melorot gitu. Daripada lama nanti kalau ada yang beli, ini aku bungkus-bungkusin aja. Jadi kalau misalkan ada yang mau tinggal ambil ya kayak gitu. Nah itu tadi ada yang ambil pesanan. Di sini yang best seller sih perkedelnya ya. Ini perkedelnya ini cepet banget habis di sini. Nah, kenapa kalau misalnya ada yang tanya nggak sekalian dagang sama si teteh? Bukannya nggak mau ya, tapi si teteh masih bisa sendiri dan aku juga punya kerjaan sendiri. Jadi kita kayak ya udah punya aktivitas atau punya rutinitas kerjaan masing-masing, ya udah kita nggak mengganggu gugat. Tapi di saat kita butuh bantuan, insya Allah aku ada, si teteh juga. Tapi kalau si teteh nggak bisa ya, aku kan kerjanya ngasuh gitu kan. Jadi ya udah kayak gitu ya. Nah ini si teteh udah berangkat nih dan alhamdulillah ini ada yang beli banyak. Ini orang-orang yang kenal juga sih. Ada beberapa yang si bunda-bunda anak orang sekolahan gitu yang beli. Alhamdulillah sih ini jam 9:30 atau jam 10 ya, ini udah habis, alhamdulillah banget. Jadi kayak gini aku juga tadi dikasih tahu harga-harganya berapa. Terus untuk takaran-takarannya juga ya aku tadi dikasih tahu masih tetehnya berapa, tapi ya udah aku tahu gitu. Jadi emang udah biasa juga kan, aku suka main-main ke sini jadi udah tahu takarannya. Cuma kadang aku suka tanya lagi nih bener nggak segini gitu, kata dia ya udah segitu, kata dia gitu. Jadi profesi kita ini ya sebenarnya kayak aku sama si teteh ini juga kayak si teteh dagang ini nggak seterusnya, karena si teteh juga cuma ngegantiin keponakannya yang lagi memang nggak bisa dagang wartegnya kecil ini, jadi si teteh nggak gantiin. Nah si teteh biasanya cuma titip lauk aja kan. Jadi ya kayak gitu. Aku pun kalau emang lagi sempet gitu, lagi ya gimana gitu libur, pas jamnya libur ngasuh itu aku titip-titip makanan ke sini. Tapi kalau enggak ya enggak, karena aktivitas aku juga di rumah sama kerjaan yang aku jalanin juga udah menyita waktu gitu kan. Jadi daripada akunya capek banget, mendingan udah deh masing-masing rutinitasnya aja kayak gitu. Karena rezeki memang udah diatur ya sama Allah. Kalau misalkan kurang ya pasti kurang, tapi ya udah disyukurin aja apa yang ada ya. Nah ini si teteh yang satunya nih ngajakin aku makan bareng. Jadi biasanya dia kalau beli di sini untuk kayak makan bareng gitu sama aku, dan tapi aku masih kayak ngelayanin gitu ya untuk pembeli. Jadi aku suruh tunggu sebentar baru nanti kita makan bareng gitu kalau udah agak santai. Oke deh, segini dulu aja videonya. Terima kasih ya udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Jangan pernah bosan nonton video-video aku. Tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum.